warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Dewan Juri, rekan tim pro dan rekan tim kontra, bersama penonton yang saya hormati. Saya Janayani sebagai pembicara pertama dan bersama rekan Fatika Fauzia selaku pembicara kedua sebagai tim pro dan Fatur Rahman Subianto selaku pembicara ketiga sebagai tim kontra. Pada kesempatan kali ini, saya berstanding position sebagai tim netral yang akan membahas topik pemberlakuan explore renewable energy di Indonesia. Baiklah, saya sebagai tim netral di sini tugas saya memastikan berjalannya diskusi dengan lancar dan adil tanpa memihak antara tim pro maupun tim kontra. Energi terbarukan menjadi isu global yang semakin penting, khususnya dalam konteks perubahan iklim dan ketergantungan pada sumber energi fosil. Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dengan ekspor energi terbarukan. Namun, pembentukan ekspor energi terbarukan ini tentu memiliki berbagai implikasi yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Saya sangat mendukung mosi mengenai pemberlakuan ekspor energi baru terbarukan di Indonesia karena akan sangat menguntungkan. Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar. Dewan Energi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi akan energi surya sebesar 3.294 gigawatt, energi bayu atau angin sebesar 159,9 gigawatt, energi hidro sebesar 95 gigawatt, ada pula bioenergi, energi panas bumi, energi samudra yang ketika ditotal semuanya mencapai 3.643 gigawatt atau ketika dikonversi menjadi sekitar 2.745,93 MTOE atau million ton of oil equivalent per tahun. Di sisi lain, BPS memproyeksikan bahwa kebutuhan energi di Indonesia pada tahun 2050 mencapai angka 2,9 miliar barel setara minyak atau ketika dikonversi menjadi sekitar 400 MTOE saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi surplus atau lebih besarnya ketersediaan daripada kebutuhan yang bisa kita manfaatkan nilainya dengan memberlakukan ekspor. Adapun manfaat ekspor yang akan dilakukan bagi pemerintah Indonesia sendiri ialah bahwa pada bidang ekonomi tentunya akan meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua, pada bidang ketenaga kerjaan akan menambah lapangan kerja baru atau menghasilkan lapangan kerja baru terlebih pada sektor konstruksi, operasional, dan pemeliharaan fasilitas energi baru terbarukan. Selain itu, pada bidang investasi, komitmen Indonesia untuk melakukan ekspor pada bidang EBT ini akan menjadi daya tarik investasi yang sangat besar karena bidang ini sangat menjanjikan. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa total investasi dalam pengembangan EBT di Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai angka 13,197 juta US dollar. Selain itu, kita juga bisa melihat manfaatnya secara global bahwa ketika Indonesia memberlakukan ekspor EBT ini akan mendorong terciptanya net zero emission dengan mengurangi ketergantungan negara lain terhadap energi dari migas. Pada tahun 2023, nilai ekspor migas Indonesia mencapai angka 15.922,6 juta US dollar. Sehingga dengan diberlakukannya ekspor EBT ini diharapkan akan bisa mengurangi ekspor pada bidang migas tersebut. Dari berbagai hal yang disampaikan sebelumnya, pemberlakuan ekspor terhadap EBT ini sangat menjanjikan karena sebagaimana yang kita tahu bahwa dunia saat ini sedang mengalami global warming. Oleh karena itu, banyak negara dari berbagai belahan dunia berusaha untuk menjaga agar kenaikan temperatur bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius sebagaimana yang disetujui oleh 197 negara dalam konferensi Paris. Hal tersebut dapat dicapai dengan mendorong terciptanya net zero emission yang bisa dilakukan dengan adanya transisi energi dari migas ke EBT. Di sisi lain, banyak negara yang tidak memiliki potensi EBT yang melimpah seperti Indonesia karena terbatasnya luas wilayah yang dimiliki dan kondisi geografis yang tidak mendukung seperti pada negara Singapura.
Oleh karena itu, Indonesia dengan potensinya yang melimpah bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk memberlakukan ekspor di bidang EBT ini. Namun, pemberlakuan ekspor harus dibarengi dengan penyediaan manufaktur, teknologi yang mumpuni, dan sumber daya manusianya yang terampil. Jika Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan EBT dan akan melakukan ekspor pada kemudian hari, Indonesia ada kemungkinan untuk didukung oleh berbagai pihak seperti Bank Dunia, ASEAN Development Bank, dan United Nations Development Program yang memiliki komitmen dalam mendukung negara-negara yang melakukan pengembangan dalam EBT tersebut dalam bentuk dukungan dana, teknologi, dan pengetahuan. Dukungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan EBT dan melakukan ekspor di kemudian hari. Saya Fatur Rahman Subianto dari pembicara 3 tim kontra. Sebagai tim kontra kami sangat tidak menyetujui mosi ini. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, sebelum mempertimbangkan ekspor energi terbarukan, Indonesia harus terlebih dahulu fokus pada pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri. Banyak daerah di Indonesia yang masih mengalami keterbatasan akses listrik. Rasio elektrifikasi pada tahun 2001 mencapai 98,6%. Namun masih ada 1,4 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik berdasarkan data Kementerian ESDM. Mengutamakan ekspor dapat mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dalam negeri dan memastikan stabilitas pasokan energi bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, kapasitas infrastruktur yang terbatas. Infrastruktur energi terbarukan di Indonesia masih dalam tahap pembangunan dan belum cukup kuat untuk mendukung ekspor besar-besaran. Misalkan pada tahun 2020 kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya PLTS hanya sampai 150 MW dan pembangkit listrik tenaga angin hanya 75 MW berdasarkan sumber Kementerian SDM. Memfokuskan investasi pada pembangunan infrastruktur dalam negeri akan memberikan dampak yang lebih signifikan untuk jangka panjang dan memastikan kesediaan energi yang stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Ketiga, keamanan energi nasional. Menjaga kesediaan energi dalam negeri adalah aspek penting dalam keamanan nasional. Jika sebagian besar energi terbarukan diekspor, Indonesia bisa menghadapi krisis energi di masa depan jika terjadi gangguan pasokan perubahan kebijakan internasional. Yang keempat, risiko eksploitasi berlebihan. Eksploitasi besar-besaran sumber daya energi terbarukan untuk tujuan ekspor bisa mengganggu keseimbangan ekosistem lokal. Pengembangan besar-besaran proyek energi terbarukan dapat menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang signifikan dan mengganggu habitat lokal. Penggunaan energi terbarukan secara berkelanjutan di dalam negeri lebih penting untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam Indonesia daripada mengejar keuntungan jangka pendek dari ekspor. Biaya pendanaan. Pada penggunaan ekspor besar-besaran atau energi terbarukan ini memerlukan investasi yang sangat besar. Diperkirakan investasi sebesar 35 miliar US dollar untuk membangun infrastruktur ekspor energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan. Dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk memperluas jaringan energi dalam negeri serta mengembangkan teknologi energi terbarukan yang lebih efisien dan murah. Yang keenam, prioritas pengembangan teknologi. Fokus utama seharusnya pada pengembangan teknologi energi terbarukan untuk kebutuhan dalam negeri sebelum memikirkan ekspor. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi terbarukan di Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara maju berdasarkan data Kementerian Riset dan Teknologi. Dengan teknologi yang lebih maju dan mapan, Indonesia bisa memastikan bahwa energi terbarukan yang dihasilkan efisien dan murah untuk penggunaan domestik. Yang kedelapan, dukungan internasional. Meskipun dukungan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, ASEAN Development Bank, dan United Nations Development Program sangat penting, fokus utama dukungan tersebut harus diarahkan pada pengembangan teknologi dalam negeri atau pemanfaatan energi baru terbarukan di dalam negeri terlebih dahulu. Dukungan internasional dapat digunakan untuk memperluas kapasitas domestik yang pada gilirannya akan memberikan dasar yang lebih kuat untuk ekspor di masa depan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Dewan Juri yang terhormat memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi domestik, infrastruktur,
dan juga memastikan keamanan energi nasional adalah langkah yang lebih bijaksana daripada langsung memfokuskan pada ekspor energi terbarukan. Dengan memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri terpenuhi, Indonesia akan lebih siap menjadi pemain utama dalam pasar energi terbarukan global di masa depan. Maka dari itu kami sangat tidak menyetujui mosi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua tim atas partisipasi dan argumen yang telah disampaikan. Debat yang telah kita saksikan ini sangat informatif dan memberikan banyak perspektif yang berharga mengenai topik pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan dari debat ini adalah untuk membuka dialog konstruktif dan memperkaya pemahaman kita semua. Dengan diskusi ini, kita bisa berpikir secara kritis dan terbuka. Terima kasih sekali lagi untuk pihak yang terlibat. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.